Segmen Opinion. Mitra bisnis, pemerintah menaikkan status PPKM Jabodetabek, Yogyakarta, dan Bali ke level 3 seiring melonjaknya penularan corona Omikron. Dengan level ini, supermarket dan mal dibatasi beroperasi sampai jam 9 malam dengan kapasitas maksimal 60%. Sementara pasar tradisional maksimal jam 8 malam. Selanjutnya untuk tempat bermain anak serta tempat hiburan dapat dibuka maksimal 35% dan wajib menunjukkan bukti vaksinasi. Apa komentar Anda mengenai kenaikan PPKM ke level 3 ini? 633-9160, Businessman Opinion 633-9160. Kalau menurut saya sih kebijaksanaan pemerintah apa aja tes ya. Yang penting cuma satu yang saya harap, jangan sampai membuat orang yang menengah bawah itu menderita. Itu harus diperhatiin, nasib mereka itu kasihan sekali. Mereka tuh uangnya juga pas-pasan. Kalau pandemi ini kita ikutin pandemi ini sampai kapanpun nggak bakal selesai. Kecuali ada penemuan-penemuan yang lebih hebat lagi, baru mungkin bisa selesai. Itu aja, makasih. Ya bagus juga lah ya sebelum terlambat, karena memang kalau kita lihat grafiknya sudah mulai naik lumayan tinggi. Rumah sakit udah banyak yang penuh dan juga banyak juga yang meninggal. Nah memang saya amati kelihatannya nih masyarakat kita ini nggak pernah belajar dari pengalaman ya dari tahun lalu. Kendor, pakai maskernya suka-suka ya, terus juga protokol kesehatannya nggak dijalanin ya, jadi begitu, jadi kayak lingkaran setan aja ya. Cuman sayang juga ya pemerintah nggak mau coba, itu kan ada vaksin yang namanya vaksin merah putih ya di Nusantara ya, kenapa nggak mau dicoba? Itu kan padahal hasil jeripaya dari anak bangsa juga, mestinya kan dicoba. Nah kalau memang bagus kan kenapa nggak mau dipakai gitu loh, barang dalam negeri, pakainya dari luar negeri ya. Makasih. Sebenarnya nggak perlu dinaikin itu ya PPKM-nya itu, maunya kita sudah normal aja, hidup berdampingan dengan COVID. Jadi sebenarnya protokol kesehatan aja yang ditegaskan, benar-benar semua laksanakan protokol kesehatannya. Seperti kita kan udah pada 2 kali vaksinasi, bahkan kalau saya udah booster. Anak saya yang 2 kali vaksinasi itu terpapar, lalu diobatin, langsung sembuh kok, nggak lama udah sembuh. Seminggu lagi di PCR udah negatif. Jadi vaksinasi dimaksimalkan aja semuanya gitu ya. Jadi saya rasa biarlah protokol kesehatannya dimaksimalkan, semua warga divaksinasi, ekonomi biar aja berjalan begitu ya. Kalau sakit ya berobat, begitu aja. Iya, karena ini kan menyangkut harkat hidup orang banyak nih. Jadi kalau sampai ada PPKM kembali, otomatis keuangan pun akan terganggu, ya kan. Ada banyak hal-hal yang mesti dipelajari, restoran-restoran, rumah sakit, pesta pernikahan pun harus dibatasi. Itu memang sangat riskan ya, karena baru mulai dari titik nol kembali lagi menjadi stagnan, malah mungkin akan turun grafiknya. Jadi saya pikir bersabar. Cuma satu hal yang disayangkan, pada saat liburan Nataru itu kenapa diberikan kebebasan relaksasi, itu yang perlu diamati gitu loh. Sehingga kalau udah terjadi gelombang ketiga ini ya cukup fatal ya, karena di provinsi DKI maupun provinsi lain mengalami peningkatan yang sangat masif dan signifikan. Jadi ini perlu dipelajari juga. Saya kira sudah diantisipasi oleh pemerintah, cuma mungkin selalu ada kelonggaran pada saat Lebaran ataupun pada saat Natal kemarin. Tentunya itu harus dipelajari, sehingga protokol kesehatan yang dicanangkan pun banyak yang dilanggar oleh publik umum. Ya itu saya pikir demikian. Cukup dilema ya. Artinya kalau dinaikin PPKM pembatasan, korbannya juga bukan main. Tetapi harusnya
gubernur itu cari solusi yang baik. Jadi jangan asal, ya kalau cuman kayak bikin portal mah gampang, nggak usah jadi seperti misalkan gubernur yang perintahin, anak kecil juga pinter. Ya kan masalahnya dampaknya bagaimana. Dan sekarang ini kan Omikron ini kan juga nggak ada yang mati. Kena flu ya biarin aja flu. Barangkali aja bisa tambah kebal, nggak usah di booster kan lumayan. Pemerintah jadi tambah menguntungkan gitu loh. Jadi jangan cengeng dasar Arab ngomong doang pinter, kerja nggak bisa. Makasih. Ekonomi udah makin sulit ya selama 2-3 tahun ini. Kalau menurut saya tuh yang penting tuh dia tuh jangan orang tuh suka keluar negeri apa kemana, itu yang walaupun di PPKM level 3 kalau wisata keluar negeri terus dibebasin kayak sekarang tuh juga bahaya. Saya rasa sih yang penting PPKM itu tetap seperti biasa. Yang penting prokesnya diperketat dan jangan sing-sing keluar negeri, itu aja pasti. PPKM sih ya dinaikin aja nggak apa-apa. Tiga yang penting, dan PSBB itu bikin orang sengsara juga untuk pedagang. Ya menurut Pak Tommy sih ya sedikit benar PPKM dinaikin ya merugikan rakyat kecil, tapi ya mau gimana ya, kan Omikronnya di DKI Jakarta aja udah 12.000, seluruh Indonesia aja udah 33.000. Ini udah 2 kali lipat nih, ini jangan sampai kayak Delta. Ini kalau Delta sih mau nggak mau harus PSBB. Ya gitu aja sih. Untuk sekolah lah, yang tatap muka itu ditunda dulu lah. Kasian anak-anak kita, kalau kita mengikuti pemerintah pusat, waduh, dari dulu JKS sudah menginstruksikan jangan dulu tatap muka untuk anak-anak sekolah ini. Ya, karena nih pemerintah pusat ini mereka melepaskan ke Pemda semua, jadi mereka harus lepas tanggung jawab. Jadi kata kuncinya itu anak sekolah dulu lah, kita utamakan dulu, ya. Begitu saja, Pak Aziz. Assalamualaikum. Mau diusulkan nggak diusulkan, kalau memang sudah waktunya naik ya memang harus naik gitu loh. Permasalahannya apa kriterianya sekarang ini sudah dimasukkan faktor positive rate dari Omikron yang memang lebih agresif dibandingin mutan yang waktu itu gitu loh. Jadi sebenarnya menurut saya sih ini hal yang biasa. Kalau memang harus naik ya naik, nanti kalau pas turun ya turun, karena situasinya kan memang harus begitu gitu loh. Yang penting kriterianya jelas, datanya ada, ya sudah gitu aja. Terima kasih. Dari pemerintah itu harus benar-benar menerapkan, kalau memang benar-benar ada itu yang namanya COVID, penerapan dari ketertiban prokes di saat pemerintah menganjurkan semua wajib vaksin. 1, ngantrinya itu sudah kayak ambil sembako, yang pertama. Yang kedua, diajak untuk paperless atau baik digital untuk menghindari penularan. Tapi ternyata di situ mereka membagi-bagikan kertas. Bahkan ada oknum yang menjualan pulpen. Dia sambil bagi-bagi kertas, dia sambil jualan pulpen. Dan di situ macetnya sudah kayak lampu merah. Itu nempel semua gitu loh. Jadi masyarakat gua mikir, ini katanya penularan jika ada kedekatan 1 meter. Even kita pakai masker 1 atau 2, cuman kan nggak semuanya kan bekas menggunakan masker itu terus. Pasti akan ada waktunya membuka masker untuk berbicara atau cuma hanya untuk ambil napas ya. Jadi pemerintah harus benar-benar menerapkan kebijakan, oh benar loh ada COVID. Di saat mereka menerapkan kalian harus vaksin semuanya, benar-benar diterapin dong. Dari jarak 2 meter, 3 meter mungkin tidak akan adanya yang namanya ngantri atau bagi-bagi kertas, bahkan ada yang ngambil kesempatan untuk dagang-dagang pulpen di situ. Jadi rakyat kecil juga mikir, ini sebenarnya jadi yang benar yang mana nih, COVID ada atau tidak sih sebenarnya. Mau dinaikin level berapapun, kalau rakyat kecil tidak diedukasi dengan yang benar, dengan cara menunjukkan di lapangan seperti apa, percuma aja sih. Terima kasih. Sangat mendukung kebijakan ini, bahkan kalau perlu dibikin level 4, karena namanya
penyebaran ini kan benar-benar eksponensial ini, dan saya sendiri sempat khawatir karena keponakan saya, terus famili saya juga udah mulai pada kena. Di kantor juga ada setiap hari bertambah 14 orang yang kena. Jadi memang sudah harus ambil langkah-langkah preventif ketimbang mengobati orang yang sakit. Terima kasih pemerintah, bagus. Komentar saya sih hanya pengulangan aja ya, dari gelombang pertama, kedua, sekarang yang ketiga. Cuma kondisinya yang ketiga sekarang ini kan masyarakat semua sudah divaksin. Harusnya bisa menjadi satu prestasi bagi pemerintahan Jokowi yang sekarang adalah jangan sampai terjadi pembatasan lagi di gelombang ketiga. Tapi nyatanya terjadi pembatasan. Dan harusnya ekonomi yang harusnya bisa dipacu dengan kondisi sekarang ya pasti mengalami sedikit penurunan lagi. Ya begitulah, saya sih merasa bahwa pemerintah nih tidak serius, begitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.